Selamat pagi teman-teman Kicomania, ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Pagi hari ini request dari salah satu teman Kicomania, nggak cuma satu sih, banyak sih. Jadi tentang anakan murai batu yang dibuang indukan atau telur yang dibuang indukan. Berikut ini saya buat konten tentang permasalahan tersebut. Langsung saja, ini videonya. Pagi ini terlihat murai batu dengan kandang minimalis berada di luar. Yang berapa hari yang lalu kita pantau mau nelur, ternyata telurnya di bawah. Jadi dalam video kali ini saya update kelanjutan kita ternak menggunakan kandang sederhana ya, kandang minimalis yang berada di luar rumah, kekurangan dan kelebihannya, dan bagaimana cara mengatasi ketika ada masalah. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi, ada linknya. Untuk teman-teman yang pengen cari madu murni asli dari Sumatera, teman saya sendiri yang cari, di deskripsi ada nomornya admin. Oke, langsung saja. Jadi ini murai batu yang kita jodohkan 2 minggu 3 minggu yang lalu ya kira-kira ya. Waktu itu betina ngangkut sarang, kita jodohkan. Setelah 1 minggu udah produk. Udah nelur ya. Betinanya posisinya di bawah dan jantan di atas. Sangat akur sekali. Kemarin lusa sore kita update posisinya betinanya mau nelur. Nah, ketika mau nelur saya biarkan karena burung tersebut berada di kandang minimalis dan ini masih pertama kali. Jadi pertama kali burung tersebut telurnya di bawah. Nah, ada beberapa kemungkinan kenapa telurnya di bawah. Yang pertama, burung tersebut masih tembean, masih awal. Jadi untuk ngeluarin telur dia kesulitan sekali. Jadi perlu tenaga ekstra. Jadi makanya mungkin perkiraan saya ketika dia nggak kuat terbang di atas, posisinya di bawah dia gebrojolan. Jadi pas nggak di dalam sangkar atau di dalam glodok sarang. Jadi saya temukan, nah itu penyebab pertama. Nah kalau seperti itu cara ngatasinya ya kita tahu jawabannya, kita tunggu aja. Yang penting dirawat kayak gitu. Nanti kalau dia udah mungkin nelur yang kedua udah nggak begitu membutuhkan tenaga banyak karena lubangnya udah besar ya. Kalau yang kedua itu biasanya akan normal. Terus yang selanjutnya, faktor selanjutnya dia nelur di bawah, biasanya stres atau udah di dalam dibuang. Jadi kemarin nggak saya pantau, jadi ketika mau nelur ya udahlah biarkan, yang penting burungnya sehat. Akhirnya saya nggak pantau sama sekali. Nah, tahu-tahu telurnya di bawah. Ya kemungkinan kedua ini dibuang karena stres. Nah, stres karena apa? Jadi banyak sekali yang alaminya. Jadi ini teman-teman tahu sendiri, posisinya ini saya taruh seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini setiap hari orang ke sana buang sampah melalui jalan ini, bawa barang kecil atau barang-barang besar yang dibuang ke sana. Jadi minimal sehari itu sekitar 5 orang, ya 10 orang lebih lah mungkin ya, buang sampah ke sana karena tetangga semuanya jalan-jalan ke sana. Yang pertama itu. Yang selanjutnya karena ini teman-teman lihat, kalau ayam-ayam ini nggak berpengaruh sih, begitu pengaruh. Cuman ketika kita aktivitas di bawah ini biasanya kan ada orang lalu lalang, biasanya juga mempengaruhi juga yang ada di situ. Tetapi perkiraan saya yang lebih parah yaitu teman-teman laut. Nah ini kandang ternak, ini burung-burung murai banyak. Jadi ketika posisi indukannya mau nelur, biasanya mau nelur beranak, itu sensitif sekali ketika ada burung lain gacor. Jadi di sini tidak bisa saya hindari karena banyaknya burung dan setiap hari kita jejer di luar sini teman-teman. Yang mengakibatkan yaitu tadi si jantan gacor dan dia stres, mungkin buang telur lah seperti itu. Nah kalau seperti itu ya
mungkin teman-teman lebih mudah ya mengatasinya karena burungnya sedikit. Ya hindarilah biasanya kesalahan itu, biasanya hindari teman-teman dekatin murai batu baru atau yang gacor di samping kandang tersebut. Jadi teman-teman hindari seperti itu. Tapi kalau di sini ya memang nggak bisa, nggak apa-apalah untuk latihan burung tersebut kayak gitu. Makanya ketika ada rame-rame, ketika ada apa-apa saya biarkan kayak gitu. Nah, yang jelas cara ngatasinya seperti itu, jangan sampai membawa dekat burung murai batu lain yang gacor ke sekitar situ kayak gitu. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman ada yang pengen cari jeruk impor. Nah, ini mulai buah-buah. Ini bibitnya jeruk nagami yang manis sama kulitnya. Ngiklan ya. Sama anggur-anggur, tuh banyak bibit anggur di sana. Oke, langsung saja lanjut lagi. Jadi yang kedua tadi intinya stres karena murai batu lain. Ini sering sekali dialami oleh teman-teman kicomania yang kemarin curhat. Jadi Om Sis, murai batu saya kenapa sih dulu produksi aktif tapi akhir-akhir ini kok buang anakannya? Ternyata saya lihat yang pertama itu tadi saya tanya apa punya murai batu lain yang gacor, ada Om, baru beli gacoran, baru beli gacoan kayak gitu. Nah ya itu tadi penyebabnya, ya jauhkan sejauh mungkin lah, intinya seperti itu, biar jantannya biar nggak marah, biar dia nggak emosi. Ya seperti teman-teman tahu ketika ada murai batu lain, murai batu pasangan kayak gini, ini gampang emosi. Teman-teman kalau nggak percaya bisa coba aja yang produksi lancar, sandingkan murai batu gacor di dekat kandang. Biasanya akan risiko seperti itu. Ya ngatasinya ya itu tadi teman-teman, jangan sampai menjauhkan sejauh-jauh mungkin burung yang gacor itu tadi. Terus selanjutnya dia stres karena sesuatu kebisingan. Biasanya itu yang ini hampir sama dengan tadi. Kalau tadi ada gangguan dari murai batu lain ya. Kalau ini dari kebisingan. Bising dalam arti mungkin lebaran, ada mercon kayak gitu, ada tetangga hajatan. Kita nggak bisa menghindarinya karena ya tetangga hajatan ya hajatan kayak gitu ya. Kita yang harus mengalah menanggung risiko. Untuk ngatasinya seperti itu teman-teman, biasanya kalau hajatan, mercon atau keramaian mendadak, teman-teman sandingkan burungnya atau kandang tersebut dengan masteran kecil. Jadi misalkan di sebelah sini ada burung kecil-kecil, burung sembarang lah, pipit, burung kecil-kecil, yang penting dia gampang bunyi ya, gereceh kayak gitu. Jadi itu bisa meredam kemarahan atau bisa meredam stresnya burung tersebut. Jadi sebagai terapi kayak gitu. Ataupun ada terapi gemercik air, terus ada pokoknya gemercik air dan burung-burung kecil itu bisa meredam itu tadi, kebisingan yang mendadak yang kita tidak bisa hindari, seperti ada BC-an atau hajatan atau hari raya, kena mercon, petasan kayak gitu ya. Itu dengan burung-burung kecil. Makanya banyak peternak-peternak lawas atau lama menyandingkan kandang ternaknya dengan burung-burung kecil. Jadi bahkan ada salah satu teman kicomania buat kandang koloni burung pipit kayak gitu. Tujuannya untuk apa ya? Itu tadi meredam itu tadi teman-teman. Jadi kalau misalkan burung kecil-kecil enggak gampang stres, dia tetap bunyi, burungnya juga enjoy. Ketika ada mercon dar, wah enggak apa-apa, tetanggaku masih santai aja. Mungkin seperti itu, mungkin ya. Tapi itu tadi bisa dicoba ya untuk mengantisipasi mercon atau keramaian mendadak. Itu tadi dua faktor kenapa buang telur ya teman-teman. Ada beberapa faktor lagi, mungkin teman-teman bisa bantu pengalamannya ditulis kolom komentar. Oke, sekian dulu. Jadi kalau udah kayak buang telur kayak gini, enggak saya buang. Jadi kalau ada anakannya mati di bawah, enggak saya buang. Supaya burung tersebut tahu, wah berarti anakanku, telurku yang saya buang di sana ya enggak diganggu, enggak hilang kayak gitu. Karena apa? Buang telur itu sebetulnya insting untuk melindungi diri ya. Jadi kalau dia merasa terancam, dibuang telurnya supaya ngira, wah ini udah ditinggali, udah nggak ngangkut sarang, udah nggak ada burungnya. Kalau di hutan mungkin seperti itu kurang lebihnya. Oke, sekian dulu, salam satu hobi, nantikan video berikutnya.